Kembali lagi dengan Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan masih dengan bincang-bincang kita tentang kaki diabetik dan tentunya akan kita diskusikan bersama dengan sang ahli ya. Hari ini masih dengan Dr. Joni Chandra, spesialis bedah, konsultan bedah vaskuler dan endovaskuler ya, dokter. Ya. Ini master gitu ya. Karena kita ngomong-ngomong tentang pembuluh darah, Ya. dokter sangat berpengalaman untuk itu gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang kita lanjut, Dok. Tadi kita masuk ke bagaimana sih untuk menangani gitu ketika seseorang yang menderita penyakit kaki diabetik ini, dia harus ke dokter dan apa saja yang bisa didapatkan ketika dia berkonsultasi dengan seorang dokter untuk menegakkan diagnosisnya, Dok, dan penanganan. Silakan, dokter. Terima kasih. Umumnya kita tahu bersama, pasien-pasien itu berobat ke pelayanan primer, ke dokter-dokter, adik-adik kita, teman sahabat kita yang ada di puskesmas, dokter umum. Jadi mereka datang dengan riwayat penyakit diabetes, kemudian mengeluh dengan adanya luka di kaki. Nah, tentunya dokter-dokter umum yang ada di pelayanan primer itu bisa bagaimana menilai bahwa itu adalah suatu kaki diabetes yang mengalami suatu komplikasi, dalam hal ini mengalami gangguan aliran pembuluh darah. Nah, dia akan melihat bahwa seperti yang dia dari secara keluhan klinis yang disampaikan oleh pasien seperti yang disampaikan tadi, kemudian pada pemeriksaan ternyata dia nilai bahwa ada luka di kaki, kemudian mengalami suatu inflamasi, infeksi, kemudian mengalami suatu peradangan dengan produksi eksudat, nanah yang berbau, kemudian pada hasil pemeriksaan dia akan lihat, oh ternyata otot-otot pada ujung-ujung jari mengalami pengecilan, kemudian kakinya mengalami atrofi, perubahan warna menjadi bahkan sampai ke betis bisa juga. Iya, ke betisnya mengecil, kemudian dia mengalami perubahan warna menjadi agak kecoklatan, kemudian dingin pada perabaan dan pada aktivitas dia mengalami nyeri pada ujung-ujung jari. Nah, dan perubahan nadi tentunya, Dok. Iya, pada perubahan nadi nantinya akan diperiksa bahwa nadinya itu normalnya bisa teraba, kuat angkat. Nah, pada perabaan bahkan tidak teraba. Nah, itu menyebutkan bahwa luka di situ akan sulit menyembuh karena aliran darah ke situ itu mengalami suatu gangguan. Iya. Nah, pada pemeriksaan tambahan bisa dilakukan pemeriksaan namanya ankle brachial index. Jadi kita bisa kita bisa menilai dengan seperti kita melakukan suatu pengukuran tensimeter. Nanti kita mengukur tekanan sistolik yang ada di daerah tungkai bawah, kemudian kita bandingkan dengan sistolik dari daerah brachial di daerah lengan atas. Nah, itu kita akan nilai kalau jadi angkanya di tensi di kaki dibandingkan dengan tensi di atas. Tensi di atas untuk sisi yang sama ya, Dok ya. Iya, sisi yang sama. Daerah tekanan sistoliknya itu kita nilai sehingga kalau sistoliknya mengalami suatu penurunan, normalnya itu 0,9 sampai 1. Di bawah itu mengalami suatu penurunan, namanya peripheral arteritis. Penyakit pembuluh darah perifer, artinya mengalami suatu gangguan aliran darah ke daerah tungkai. Ke daerah yang ujung-ujung dari tubuh gitu ya, seperti dalam hal ini di kaki ya. Kalau dia punya fasilitas yang lebih di daerah tingkat rumah sakit tipe B, tipe C atau tipe B, bahkan tipe A itu, tipe C itu tersedia USG Doppler. Jadi kita bisa melakukan suatu USG Doppler, kita bisa menilai. Jadi USG vaskuler kan? Iya, USG Doppler vaskuler, di mana kita bisa nilai bagaimana aliran darahnya ke situ, bagaimana gelombang spektral Dopplernya, apakah ada stenosisnya, ada plaknya, ada dan ini sudah dilakukan kan di Sulawesi Utara kan? Tersedia gitu ya fasilitas yang ada di Sulawesi Utara. Kita bersyukur di era sekarang itu rumah sakit sudah hampir seluruh rumah sakit yang ada di ini menyediakan fasilitas tersebut. Nah, yang dinilai apa aja tuh tadi, Dok, untuk USG-nya? USG-nya tentunya kita memastikan bahwa ini adalah adalah penyempitan pembuluh darah. Bahkan kita bisa menilai ketebalan plak atau perkapuran yang ada di pembuluh darah itu sampai persentase berapa persen, sehingga kita menentukan bahwa ini adalah stenosis yang ringan, sedang dan berat. Penyumbatannya ringan, sedang berat. Tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang kita bisa kerjakan di tingkat yang level yang lebih tinggi lagi di rumah sakit tipe B maupun tipe A, di mana kita melakukan bisa CT scan pembuluh darah atau kita lakukan suatu namanya angiografi, di mana kita bisa menilai secara langsung baik penilaian secara diagnostik penyempitan pembuluh darahnya itu, kemudian kita melakukan suatu tindakan, suatu intervensi dengan melakukan suatu penambahan aliran dengan melakukan balon atau melakukan suatu stenting pembuluh darah, pelebaran jadi pembuluh darah. Sama kayak di jantung gitu ya, pasang balon gitu kan, Dok ya? Benar sekali, tapi ini di tungkai bawah kaki. Nah, itu berarti sudah masuk ke diagnosis sekaligus juga dengan penanganan ya? Iya, benar sekali, Dokter Jen. Intervensinya gitu, tapi minimal invasif. Iya. Nah, sekarang ketika gejala-gejala ini muncul gitu kan, sudah dilakukan
pemeriksaan penunjang ya, seperti tadi USG, CT scan, bahkan angiografi gitu kan. Ya tentunya akan menentukan manajemen selanjutnya gitu. Iya, benar Dok. sekali. Kapan seseorang itu masih boleh dengan minum obat atau dengan mungkin amputasi minor gitu ya untuk jari-jari, amputasi mayor, dan bahkan kalau bisa tidak diamputasi Iya, gitu benar Dok. sekali. Nah ini kan harusnya menjadi target supaya masyarakat lebih fungsional kan dalam aktivitas kesehariannya gitu. Iya, benar. Jadi Ya, kita silakan, tahu Dok. pada pasien-pasien dengan kaki diabetes itu tujuan adalah pertama adalah mengontrol metabolik. Jadi metabolik tubuhnya itu dikontrol, baik kadar gula darahnya, sistem metabolik yang lain, tekanan darahnya dikontrol. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan jaringan yang lebih berat lagi. Nah, dengan tentunya itu diharapkan itu adalah penyembuhan terhadap luka, dan diharapkannya nanti itu dengan adanya penyembuhan luka, maka kualitas hidup pasien itu akan lebih baik, sehingga lifestyle pasien itu akan lebih berarti dan lebih bermakna. Iya. Nah, Quality of life ya. quality of life-nya. Nah, tentunya kalau pasien-pasien untuk melakukan suatu tindakan dari suatu kaki diabetes itu tentunya adalah pertama adalah prinsip adalah mengontrol infeksi. Infeksi dari luka itu adalah kita kontrol tentunya dengan pemberian selain pemberian antibiotik, tentunya sumber infeksinya itu harus kita bersihkan. Dalam hal ini perawatan luka, pembersihan luka itu harus baik, sehingga kita meminimalkan membuang jaringan yang sehat. Tapi jaringan yang tidak sehat itu harus kita buang, eksudat yang itu harus kita keluarkan, sehingga tidak terkumpul di situ dan menjadi progresif, menyebabkan kerusakan yang lebih berat lagi pada jaringan tersebut. Ya, jadi untuk perawatan luka seperti ini harus rutin Dok ya? Iya, jadi memang orang dengan Tiap hari kaki diabetes itu harus telaten, harus perobatan kaki diabetesnya ini harus sabar ya harus Dok ya? sabar, karena penyembuhannya lebih lama dibandingkan orang yang tidak mengalami suatu diabetes. Iya, benar sekali. Kemudian tentunya mengontrol dengan faktor diabetes, faktor metaboliknya itu, obat-obat diabetes tentunya harus dikontrol. Iya. Ya, harus Jadi diminum. walaupun tiap hari lukanya dibersihkan, tapi gulanya tidak terkontrol. Ya, harus sinergi secara bersama-sama itu, berlangsung bersama-sama. Ya. Nah, kemudian apa lagi nih Dok? Untuk penanganannya di fase-fase awal tadi. Ya, tentunya paling utama adalah kontrol infeksi dengan melakukan pembersihan terhadap suatu luka. Dan pembersihan terhadap luka bisa dilakukan oleh di lini pertama. Tapi kalau dia melakukan suatu, nanti mulai mengalami suatu jaringan yang lebih berat lagi, mungkin bisa dikonsul dari dokter umum yang ada di puskesmas ke dokter yang perawatan yang memiliki dokter spesialis bedah, sehingga bisa dilakukan pembersihan secara lebih baik lagi, sehingga sumber infeksi erusudat dan nanah-nanah itu bisa dikeluarkan dan jaringan tidak banyak mengalami suatu kerusakan, sehingga tujuan utama adalah kita mencegah terjadinya suatu kerusakan yang lebih berat lagi yang menyebabkan suatu amputasi pada jari maupun amputasi mayor pada daerah tungkai. Tentunya kalau dibilang amputasi Dok ya, namanya sebagai seorang manusia gitu, wah saya sudah tidak punya jari, saya tidak punya kaki, itu akan muncul juga masalah psikologis juga barangkali ke depan. Nah ini kan yang harus dicegah gitu Dok. Nah bagaimana sih Dok supaya orang ini bisa tahu, oh ini amputasi nih, ini masih bisa gini Dok. Nah, itu kira-kira gimana? Jadi Dok? memang insidensi daripada suatu kejadian angka kaki diabetes itu pada pasien-pasien yang mengalami suatu luka pada kaki diabetes yang masuk ke rumah sakit itu 20-30% itu mengalami suatu gangguan pembuluh darah. Jadi sesudah kita melakukan suatu pembersihan luka, maka aliran darah yang tidak baik itu yang mengalami suatu penyempitan pembuluh darah itu harus kita lebarkan. Dengan cara tadi kita pasang balon gitu kan. Iya, kita bisa lebarkan dengan balon. Iya. Jadi kita melakukan suatu tindakan minimal invasif. Artinya kita kateterisasi tapi kita lakukan di daerah tungkai, sehingga aliran darahnya jadi melebar, penyembuhannya jadi membaik. Yang berikut tentunya adalah bagaimana luka itu harus dirawat dengan baik, tentunya dengan memakai suatu protesa yang baik. Dalam hal ini misalnya alas kaki yang baik, sepatu yang soft, yang melindungi terhadap suatu trauma. Jadi itu multidisiplin ilmu yang berhubungan dengan juga teman sejawat yang ada di bagian metabolik, dokter penyakit dalam yang mengatur, terutama bagian endokrin yang mengatur tentang metabolisme daripada gula darah, dan teman sejawat dalam fisioterapi dan menyediakan alat-alat protesa dalam untuk perlindungan terhadap tungkai kaki. Ya dokter. Nah sekarang tadi dokter sudah menyinggung tentang penanganan yang minimal invasif tadi Dok. Nah untuk penanganan itu di Sulawesi Utara sendiri seperti apa?
Apakah sudah memang banyak juga dilakukan di sini, Dok? Iya. Jadi di era sekarang dengan fasilitas yang tersedia oleh pihak pemerintah, rumah sakit tipe B maupun tipe A yang di Sulawesi Utara ini udah bisa mengerjakan hal tersebut. Jadi diagnostik maupun treatment bisa dikerjakan dengan fasilitas yang tertanggung oleh pihak BPJS, sehingga masyarakat itu tidak perlu ragu-ragu lagi untuk datang berobat, sehingga sebisa mungkin pada keluhan yang masih ringan itu sudah dilakukan suatu pengobatan maupun treatment dan perawatan luka yang baik, sehingga hal-hal yang lebih progresif kita bisa hindarkan lagi, misalnya mencegah terjadinya suatu amputasi, maka luka yang ada kecil itu harus betul-betul sembuh sehingga tidak menyebabkan mengganggu terhadap aktivitas pasien atau lifestyle pasien. Nah, kalau misalnya kita lakukan misalnya tadi ya kateterisasi gitu, Dok ya. Iya. Nah, itu berapa persen sih angka keberhasilannya gitu ya? Atau mungkin angka kegagalannya seperti apa dan sampai bisa sampai ke jangkauannya sampai ke ujung jari atau seperti apa, Dok? Iya. Jadi memang tindakan untuk namanya revaskularisasi ya, menambah aliran darah itu bisa dilakukan secara operasi terbuka maupun dengan operasi minimal invasif. Di mana minimal invasif kita tidak melakukan suatu sayatan, hanya melakukan suatu kateterisasi atau balonisasi atau pemasangan stent tanpa ada suatu sayatan, seperti pasang infus, kemudian melakukan suatu kateterisasi di daerah yang kita target, kita akan melakukan mengalami penyempitan. Nah, itu tindakan itu dilakukan secara pembiusan lokal. Jadi pasien sadar kita lakukan tindakan dan itu prosesnya itu bisa berlangsung sekitar 1-3 jam dan itu lokal dan umumnya tergantung daripada derajat daripada kerusakan luasnya lesi, penyempitan dan daerah target yang akan kita capai. Ya, seperti itu ya, Dok. Ya. Nah, berarti bisa aja ketika intervensi seperti itu bisa aja memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi gitu, Dok, untuk ujung-ujung jarinya misalnya, seperti itu, Dok. Umumnya kita intervensi dilakukan itu setelah diagnostik dan pemeriksaan penunjang menunjukkan dengan misalnya dengan USG ternyata ada indikasi untuk dilakukan suatu tindakan intervensi dengan minimal invasif. Kita lebih memilih minimal invasif karena trauma terhadap pasien itu lebih minimal dan pasien tidak memerlukan dengan pembiusan maupun operasi dengan pembedahan. Jadi lebih simpel, Dok ya. Iya, jadi minimal invasif. Jadi artinya pasien itu trauma terhadap pasien itu minimal sehingga sesudah tindakan itu mungkin 1-2 hari pasien bisa rawat jalan. Memang kita harapkan dengan kita menambah aliran maka healing pada penyembuhan luka daripada pasien punya luka di kaki itu bisa mengalami suatu penyembuhan dan tujuan utama adalah mencegah terjadinya suatu kerusakan yang lebih progresif, mencegah terjadi suatu amputasi baik amputasi jari minor ataupun amputasi yang lebih progresif lagi, lebih tinggi lagi. Atas, ya. Nah, sekarang, Dok, kalau misalnya seperti bypass gitu, nah itu bisa nggak dilakukan gitu, bypass pembuluh darah? Memang ada pilihan antara operasi terbuka maupun operasi minimal invasif. Jadi tapi ada indikasi kegagalan pada suatu operasi minimal invasif yang tidak bisa ditembus oleh suatu lesi yang begitu berat dan panjang, maka ada indikasi untuk lakukan suatu tindakan hybrid namanya. Jadi kita kombinasi antara tindakan minimal invasif dengan tindakan bypass pembuluh darah dengan apakah nanti memakai pembuluh darah penderita itu sendiri yang ada di tungkai yang sebelah atau memakai pembuluh darah buatan dengan tujuan yang sama, yaitu menambah aliran darah. Tujuannya itu adalah supaya penyembuhan terhadap target lesi atau luka itu bisa tercapai. Ya. Nah, jadi ternyata intervensi atau ternyata pengobatan dengan minimal invasif ataupun dengan open surgery gitu sudah dilakukan di Sulawesi Utara gitu ya. Nah, kemudian pengalaman dokter banyak nggak ini yang dilakukan dan kemudian berapa lama dia bisa kembali lagi ke kondisi yang lebih optimal gitu, dokter? Tentunya kasus di Sulawesi Utara sangat tinggi. Karena kita ini daerah yang termasuk angka insidensi yang cukup tinggi di daerah Indonesia. Sulawesi Utara itu menduduki angka yang cukup signifikan, urutan ketiga dalam kasus diabetes. Dan kasus diabetes ini yang mengalami suatu luka
pada kaki diabetes itu 20% itu mengalami suatu gangguan dari aliran darah, 20% sampai 30% mengalami suatu gangguan aliran darah. Nah, tindakan Pengalaman dokter iya, gitu. nah itu harus dilakukan revasularisasi menambah aliran darah dengan tujuan supaya luka sembuh dan mencegah terhadap kerusakan yang lebih berat lagi. Nah, proses itu harus kita kerjakan sehingga diharapkan luka bisa sembuh dan kualitas pasien itu lebih baik. Nah, angka harapan keberhasilan penyembuhan itu tentunya pada kondisi metabolik yang terkontrol dengan kondisi pasien udah stabil, dalam hal ini metabolik itu terkontrol, kemudian infeksinya terkontrol, itu sangat tinggi. Jadi artinya bisa menyelamatkan tungkainya gitu. Iya, tujuannya adalah menyelamatkan tungkai, terutama kemudian metaboliknya itu harus terkontrol supaya angka tingkat kematian terhadap komplikasi penyakit penyerta dari diabetes yang lain itu bisa terhindarkan. Oke, baik dokter. Sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita, dok, kita akan jeda sedikit. Dan saudara jangan kemana-mana, beberapa pariwara berikut. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kembali lagi dalam segmen terakhir Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dengan topik kita tentang kaki diabetik bersama dengan Dr. Joni Edward Chandra, spesialis bedah, konsultan bedah vaskuler dan endovaskuler. Oke dokter. Ya. Nah untuk segmen terakhir nih dok. Ya. Nah apabila gitu dok ya bahwa ini sudah dilakukan penanganan gitu. Ya. Namun mau tidak mau harus dilakukan amputasi gitu dok. Ini kan memang tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi amputasi gitu. Nah tapi kalau memang harus dilakukan amputasi, apa yang bisa memberikan penjelasan atau alasan bagi pasien untuk memilih tindakan ini gitu dokter? Iya, makasih. Jadi memang tindakan amputasi itu sangat berat diterima oleh pasien ya, oleh keluarga pasien. Karena itu kita melakukan mutilasi, pemotongan daripada sebagian daripada tungkai kita ya, apakah jari, ujung-ujung jari, kuku saja kita buang saja kita berat. Apalagi kita membuang jari, bahkan kita membuang daerah pergerakan tungkai yang menyebabkan suatu mutilasi yang menyebabkan suatu kecacatan. Iya betul sekali. Nah, tentunya pertimbangannya itu adalah pasien-pasien dengan luka pada kaki diabetes itu harusnya dia datang dengan keadaan sedini mungkin. Nah, pada keadaan-keadaan yang berat, di mana kasus-kasus di mana datang dengan luka yang sudah hitam semua di daerah ujung-ujung jari, bahkan sampai daerah betis, dan mengalami suatu infeksi yang sangat berat, progresif, bahkan nanak yang sangat progresif, infeksinya sampai ke daerah tulang yang busuk. Dan itu kita harus akhirnya berkeputusan itu harus menyelamatkan nyawa. Dengan melakukan suatu pembuangan, memutuskan rantai infeksi, sumber infeksinya dengan melakukan suatu amputasi. Tindakan itu sangat berat dikerjakan karena memang untuk diterima oleh pasien itu sangat berat. Dan pilihan itu dikerjakan untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kenapa sih ini harus gitu, dok? Ya. Nah, ini kan yang perlu dipahami oleh masyarakat gitu. Kan ada juga gitu kan pendapat masyarakat, loh, ini kan masih bisa gitu kan misalnya dibersihkan atau apa. Kenapa sampai harus untuk melakukan amputasi gitu, dokter? Jadi memang kita selalu menganggap bahwa pasien itu diri kita sendiri. Dan kita mengerjakan amputasi itu memang kalau pertimbangannya adalah mengancam nyawa. Kalau sumber daerah yang mengalami suatu kerusakan, baik kerusakan jaringan soft tissue bahkan sampai tulang, itu mengalami suatu kerusakan yang tidak bisa lagi diselamatkan, maka untuk menyelamatkan nyawa terhadap infeksi sistemik yang akan terjadi, maka itu harus dikerjakan, pilihannya adalah membuang jaringan yang sumber infeksi dengan melakukan suatu tindakan amputasi sampai level yang betul-betul baik dan lukanya bisa sembuh, sehingga ancaman terhadap komplikasi terhadap sistemik tubuh semua itu ada kita bisa membuang itu sehingga pasien bisa diselamatkan nyawanya. Nah, apa aja sih ancaman-ancaman tadi itu, dok? Yang ujung-ujungnya adalah kita berpacu dengan waktu dalam life saving gitu. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau pasien-pasien yang mengalami suatu luka, tujuan pertama kita adalah menyelamatkan tungkai. Kalau daerah yang pasien datang dengan daerah keadaan kondisi luka yang berat, mengalami suatu progresivitas terhadap suatu infeksi dan akhirnya tidak bisa dipertimbangkan untuk diselamatkan tungkainya, itu maka harus dilakukan pembuangan. Tapi tujuan selalu adalah melakukan suatu pembuangan jaringan yang seminimal mungkin, tapi sampai jaringan yang sehat dengan melakukan suatu combine
Sesudah itu adalah menambah aliran darah ke situ, ke daerah yang mengalami suatu kerusakan luka, sehingga diharapkan healing, sembuh, granulasi terbentuk dan luka bisa tertutup dan tidak menimbulkan kecacatan. Nah, itu sebenarnya tujuan utama yang harus kita capai. Iya. Gitu. Nah, sekarang masalah apa namanya bisa mengancam nyawa ini misalnya apa? Infeksi yang terjadi di seluruh tubuh gitu kan, seperti itu dok ya? Atau terjadi shock mungkin barangkali dok? Jadi memang kalau infeksi jaringan yang mengalami kematian jaringan, kemudian jaringan progresif mengalami naik lebih ke proksimal, ke atas lagi, maka kondisi sistemik tubuh itu kesadaran pasien itu akan mulai menurun. Kemudian pasien pada pemeriksaan bisa menimbulkan tanda-tanda infeksi yang sistemik, infeksi yang menyeluruh. Dengan tingkat kesadaran yang makin menurun dan pemeriksaan fisiknya itu menunjukkan bahwa keadaan status sumber infeksi itu tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga harus dilakukan pembuangan jaringan. Nah, sekarang gini dok, kan ada juga nih ya kasus-kasus misalnya itu lukanya atau infeksinya hanya di seputaran jari-jari gitu dok. Tapi kemudian kok dokter memutuskan untuk amputasinya sampai setinggi di bawah lutut misalnya. Nah ini mungkin pasien atau masyarakat berpikir, loh kok saya lihat ini lukanya hanya di ujung-ujung loh, kenapa harus amputasi sampai setinggi itu misalnya. Nah ini gimana ini dok? Jadi memang prinsipnya kalau luka di ujung jari, kita prinsipnya adalah membersihkan luka. Kemudian kalau dia dalam penilaian ternyata aliran darahnya berkurang, aliran dari situ kita menambah aliran darah. Tapi pada infeksi di mana terjadi suatu namanya osteomyelitis, infeksi yang tulang yang mengalami suatu seperti tiang rumah. Jadi sudah kena di tulang ya? Tulang yang sudah busuk di situ. Akhirnya memilihnya itu membuang tulang yang busuk. Bisa lakukan pengambilan, pembuangan tulang yang rusak itu, kemudian dilakukan protesa. Tapi kalau pada kondisi-kondisi di mana tungkai sudah tidak bisa terpertahankan dan alat fungsinya tidak bisa dipertahankan, maka pilihannya adalah amputasi dengan mengganti nantinya dengan protesa. Iya. Jadi artinya gini kan, masyarakat, oh ternyata walaupun lukanya hanya di ujung, tapi ternyata di dalam nih sudah harus sampai amputasi setinggi misalnya di bawah lutut, seperti itu gitu. Itu kasus-kasus pertimbangan yang mungkin tidak seprogresif dengan kasus-kasus di mana terjadi suatu kerusakan jaringan. Nah, prinsipnya adalah sebenarnya edukasi bagaimana kalau luka itu harus betul-betul dijaga. Pada pasien-pasien diabetes itu kita harus melakukan suatu edukasi yang baik, menjaga pencegahan terhadap trauma. Jadi minimal trauma, iritasi yang terjadi dengan memakai suatu protesa alas kaki, kemudian sepatu yang soft, yang lunak, yang tentunya tidak melakukan iritasi pada daerah-daerah yang mengalami suatu trauma minimal. Dalam hal ini sensitivitas nyeri terhadap trauma itu pada pasien-pasien diabetes itu, kaki diabetes adalah berkurang, sehingga kalau dia udah leset dia nggak tahu. Sehingga itu yang perlu kita edukasi ke pasien. Kemudian dengan mengontrol gula darah, kemudian mengatur pola makan, mengatur lifestyle-nya berolahraga tentunya. Dengan yang pola hidup sehat lah. Nah dok, ketika sudah melakukan tindakan nih dok ya, misalnya dengan endovaskular atau misalnya juga dengan tindakan pembedahan misalnya, apakah ini bisa berulang nggak dok kira-kira? Tentunya angka kejadian berulang tentu berpotensi tetap ada, sehingga pasien-pasien dengan kaki diabetes begitu atau penderita diabetes itu harus mengatur pola hidupnya, mengatur pola makannya, kemudian mengatur kadar karbohidrat dalam tubuhnya dengan mengaturkan konsumsi yang pola hidup sehat, jadi kan olahraga memang teratur dan lain. Sangat berat gitu dok ya, karena kan harus maintenance yang cukup panjang gitu dok untuk bisa menjaga agar tidak terjadi luka kembali. Karena dia harus menjalani pola hidup yang sehat karena ada faktor predisposisi, faktor komorbid yang bisa menyebabkan berulang lagi kasus demikian. Kalau obat-obatan untuk memperlancar peredaran darah ini gimana dok? Umumnya kita memberikan pasien-pasien dengan ada tindakan penilaian kita terjadi penyempitan pembuluh darah, kita akan memberikan namanya obat-obat vasodilator atau obat-obat pembuka pembuluh aliran darah, sehingga diharapkan aliran darahnya menjadi lancar, dan konsumsi tentunya dengan pemberian golongan statin dalam hal ini untuk mencegah terhadap kolesterol gitu dok? Iya, pencegahan terhadap plak terhadap dinding pembuluh darah. Tujuannya itu, sehingga walaupun kenapa kolesterol saya normal, tapi dokter kasih obat kolesterol. Tujuannya adalah mencegah plak yang terjadi di dalam dinding pembuluh darah, berakibatnya kolesterolnya terkontrol dengan level yang normal.
Jadi dok, kalau misalnya orang yang sudah dilakukan tindakan, misalnya dia harus konsumsi obat secara kontinu juga Iya. gitu dok? Karena dia Untuk ada pembuluh faktor- darah maksudnya? Iya, karena ada faktor predisposisi, faktor penyakit metabolik, terutama misalnya dengan diabetes ini, dia hanya terkontrol dengan obat. Jadi Iya. selama kita mengatur pola makan kita, pola hidup kita, tentunya dosis obat akan diatur sedemikian rupa sehingga pada angka toleransi yang normal. Iya, seperti itu dok ya. Iya. Jadi masyarakat juga harus sabar ya untuk yang penderita-penderita seperti ini, Iya. bahwa ini memang berkepanjangan dan harus rutin dilakukan, tapi Iya. bisa disembuhkan gitu dok ya. Iya, bisa dikontrol. Bisa dikontrol Iya. seperti itu ya, agar tidak terjadi komplikasi Iya. dan mungkin tujuannya bisa melakukan aktivitas yang lebih baik lagi gitu Iya, ya untuk kualitas hidupnya. Iya, supaya dia masih tetap produktif. Seperti itu dok. Iya. supaya Oke produktif, dokter. iya. Nah sekarang dok, mungkin ini sebagai kesimpulan kita dok ya dari Iya. bincang-bincang kita Iya. hari ini, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan sebagai penutup kita. Silakan dokter. Iya, terima kasih. Tentunya pasien-pasien dengan penderita diabetes selain kontrol gula yang teratur, kemudian menjalani pola hidup yang sehat, dalam hal ini olahraga yang ringan rutin, kemudian konsumsi makanan yang tentunya pola karbohidratnya itu harus dibatasi, kemudian tentunya melakukan regulasi gula darah dengan mengkonsumsi obat diabetik yang secara teratur, dengan pemeriksaan gula darah yang teratur, itu yang secara umum. Kemudian tentunya kalau dia mengalami suatu gangguan aliran darah, maka tentunya akan selain mengkonsumsi obat-obat pelancar aliran darah, tentunya menjaga terhadap suatu trauma. Misalnya Ya. tungkai kita itu memakai alas kaki yang soft, yang pelindung, kemudian kalau pakai sepatu yang betul-betul jangan ketat, sehingga tidak melakukan suatu iritasi. Nah itu hal-hal demikian tentu sangat penting pada pasien-pasien yang penderita diabetes. Ya, kalaupun seandainya harus amputasi, harus tetap berbesar hati gitu ya dok ya, Iya. dan semangat, dan juga ada penggunaan kaki palsu kan nantinya Iya, juga. jadi sekarang di era sekarang itu penderita-penderita akhirnya keputusannya harus dilakukan suatu tindakan amputasi, tersedia protesa yang bisa membantu aktivitas pasien untuk bisa hidup seperti orang normal. Oke, Iya. baik dokter, terima kasih banyak atas Iya. diskusi kita ya, sangat luas ya kita ngomong-ngomong tentang masalah kaki diabetes ini, Iya. walaupun sebenarnya banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi, Iya. bahkan sangat berat dan juga berbagai penanganan yang Iya. yang mungkin akan semakin berkembang mungkin Iya, benar seperti itu sekali. dok. Dan terima kasih atas kesediaan Iya. untuk diskusi kita dokter. Terima kasih. Ya, dan saudara, demikian untuk bincang-bincang kita di Info Sehat kali ini dengan topik tentang kaki diabetes bersama Dr. Joni Edward Chandra, spesialis bedah, konsultan bedah vaskuler dan endovaskuler, dan semoga ini bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan bagi kita dan membuat kita akan tetap semangat menjaga kesehatan walaupun masih di era pandemi seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, Salam luar sehat. biasa.